semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada hari ini kita akan membahas relasi ekivalen ya. Saya mulai dengan definisi apa yang kita katakan suatu relasi disebut dengan relasi ekivalen. Suatu relasi R pada himpunan A saya katakan sebagai relasi ekivalen jika memenuhi 3 syarat ya. Yang pertama, relasi tersebut harus bersifat refleksif. Kemudian yang kedua bersifat simetri dan yang ketiga itu bersifat transitif ya. Oke. Karena R itu refleksif, maka setiap elemen itu ekivalen dengan dirinya sendiri ya. Jadi A berelasi dengan A ya. A kecil berelasi dengan A, jadi dirinya sendiri itu akan ekivalen terhadap dia sendiri. Kemudian yang kedua, karena sifatnya simetri, kalau saya punya A ya, berelasi dengan B, maka B juga berelasi dengan A ya. Untuk setiap A dan B, karena itu A itu akan ekivalen dengan B, ya, jika dan hanya jika B itu ekivalen terhadap A ya, dengan A. Kemudian yang ketiga bersifat transitif ya. Kalau saya punya A berelasi dengan B, kemudian B berelasi dengan C, maka A itu akan berelasi dengan C ya. Oke. Jadi jika A dan B ya ekivalen ya dalam hal ini, kemudian B dan C juga ekivalen, maka A dan C itu juga ekivalen. Oke. Jadi 3 sifat ini harus dipenuhi untuk menjadikan relasi A itu, R itu sebagai relasi ekivalen ya. Sebagai contoh, kalau saya mempunyai A itu adalah himpunan semua kata-kata atau semua string yang memuat alfabet, suatu alfabet ya, dan LX itu adalah satu ya, kita kaitkan sebagai suatu relasi, yaitu panjang dari string X ya. Jika R itu adalah relasi pada A ya, dengan A kecil berelasi dengan B kecil jika dan hanya jika kedua string itu panjangnya sama ya. Jadi saya bangun satu relasi ya pada himpunan A ini yang kita dasarkan pada fungsi dari panjang tadi ya, atau panjang dari string tersebut ya. Jadi jika R merupakan relasi pada A jika dan hanya jika ya A kecil RB itu ARB artinya adalah apa? Panjang dari A itu sama dengan panjang dari B ya. Jika dan hanya jika panjang dari A itu sama dengan panjang dari B. Oke. Yang kita tanyakan, apakah R ini merupakan satu relasi ekivalen atau tidak ya. Nah, untuk itu saya harus periksa ketiga sifat tadi ya. Sifat yang pertama adalah simetri ya. Reflektif ya. Apakah R ini bersifat reflektif? Artinya R ARA apakah benar ya? Apakah selalu benar untuk setiap A ya? Benar enggak? Benar ya? Ini benar karena LA benar ya. Karena panjang dari A itu akan sama dengan panjang dari A ya, untuk setiap A ya, untuk setiap string yang ada di absa ya. Oke. Kemudian saya periksa sifat yang kedua yaitu simetri ya. Kalau saya punya A dan B itu ada pada A besar ya, apakah ya kalau A berelasi dengan B, B juga berelasi dengan A ya. Maka ini jelas betul karena kalau saya punya panjang dari kata A
itu sama dengan panjang dari kata B, maka itu ya artinya panjang dari B itu akan sama dengan panjang dari A ya. Oke. Sehingga saya punya A RB itu sama dengan atau mengakibatkan BRA ya. Kemudian sifat yang ketiga, sifat transitif ya. Jika saya punya ARB dan BRC, maka saya mendapatkan juga ARC ya. Dan ini betul karena saya punya, karena sifat relasinya tadi, relasinya tersebut merupakan panjang ya. Jadi saya punya di sini RAB artinya apa? Panjang A itu sama dengan panjang B ya. Kemudian BRC itu adalah panjang dari B sama dengan panjang dari C. Ini sama dengan ini, kalau begitu ya LA itu akan sama dengan LC ya. Dengan demikian saya dapatkan ini ya ARC ya. Oke, karena ketiga sifat tadi terpenuhi, maka relasi ini kita sebut relasi ekivalen ya pada himpunan A. Misalkan R itu adalah satu relasi ekivalen pada himpunan A dan himpunan semua anggota ya, himpunan semua anggota yang berelasi oleh R dengan suatu anggota A tertentu di A besar, itu akan kita sebut kelas ekivalen dari A ya. Jadi tadi kalau saya punya A itu berelasi dengan B ya, maka A dan B nantinya dalam satu kelas yang sama ya, kelas yang sama ya. Jadi saya bisa buat kelas, oke, satu kelas yang kita sebut nanti kelas ekivalen yang memuat A ya. Kalau A itu berelasi dengan B, maka kelas itu akan juga memuat B. Kalau kemudian saya punya B berelasi dengan C ya, maka B dan C ini ada dalam kelas yang sama. Karena B-nya itu masuk di kelas A dan sifat R-nya tadi transitif, maka A juga berelasi dengan C ya. Kalau begitu C-nya juga masuk di sini dan seterusnya ya. Dan saya mempunyai mungkin kelas-kelas yang lain ya di sini ya, dan seterusnya. Oke, dan kelas-kelas ini kita sebut kelas ekivalen ya. Dan saya notasikan kelas ekivalen yang memuat A kecil itu sama dengan kurung siku A ini ya. Kurung siku A itu adalah kelas ekivalen yang memuat A kecil. Kalau R-nya saya sudah tahu ya, kalau R-nya sudah terdefinisikan ya, saya sudah tahu ya, maka tidak perlu saya sebutkan R besarnya ini. Oke. Sebagai contoh, ya, ini notasinya. Jika B itu masuk di dalam kelas ekivalen A, ya, maka B itu dikatakan representasi dari kelas tersebut juga. Ya. Jadi semua titik yang ada di sini atau semua elemen yang ada di sini bisa mewakili kelas itu, ya, kelas itu sendiri. Ya. Jadi ini termasuk A, termasuk B, termasuk C, dan seterusnya. Ya. Jadi ini akan sama dengan kelas ekivalen B. Ya. Karena A dan B satu kelas. Atau sama dengan kelas ekivalen C juga. Ya. Karena dalam satu kelas. Ya. Jadi semua orang di sini, semua elemen di sini, di satu kelas itu dapat mewakili kelas tersebut. Ya. Sebagai contoh yang pertama tadi, yang kita punya relasi yang kita dasarkan pada panjang dari kata atau panjang dari string, maka kata badak panjangnya 5 ya. Kata badak itu adalah panjangnya 5, oke, maka ini nanti akan membentuk kelas ekivalen yang panjangnya semua, yang kata-kata yang panjangnya sama dengan 5 ya. Jadi badak ini adalah kelas badak adalah himpunan semua kata-kata yang terdiri dari 5 huruf ya, atau yang panjang stringnya sama dengan 5. Kalau begitu macan termasuk di situ ya.
tidur juga masuk di situ ya. Ya, apalagi ya, ya banyak ya, banyak semua kata yang panjangnya 5 ya, itu masuk di kelas badak ini ya. Oke. Teorema. Misalkan R adalah satu relasi ekuivalen pada himpunan A, maka ketiga pernyataan berikut ini itu ekuivalen. Yang pertama, kalau saya mempunyai A berelasi dengan B, maka kelas A, ya, kelas ekuivalen A itu akan sama dengan kelas ekuivalen B. Tadi ya, saya sudah katakan di sana, dalam satu kelas yang boleh mewakili kelas itu adalah ya, setiap anggotanya ya. Setiap anggotanya boleh mewakili itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau yang ketiga ya. Jadi yang kedua tadi kelas A akan sama dengan kelas B. Yang ketiga apa? Kelas A irisan dengan kelas B itu tidak kosong ya. Tidak kosong. Selalu ada anggotanya. Kita buktikan. Oke, kalau saya ingin membuktikan ketiga pernyataan itu ekuivalen, maka saya mulai dari pernyataan yang pertama. Kalau saya mempunyai pernyataan yang pertama, maka saya akan buktikan bahwa pernyataan yang kedua itu benar ya. Kemudian setelah itu, kalau pernyataan kedua itu benar, saya akan buktikan pernyataan ketiga itu ya sebagai implikasinya juga benar ya. Setelah itu saya bisa buktikan sekali lagi, satu lagi, yaitu kalau pernyataan ketiga benar, maka pernyataan pertama itu benar. Jadi siklus ya. Dan dengan demikian cukup kita bisa katakan bahwasanya ketiga pernyataan ini ekuivalen. Oke, yang pertama, kalau saya punya satu ya, punya pernyataan pertama, yaitu A berelasi dengan B ya. A berelasi dengan B ya. Kalau A berelasi dengan B, dan kita akan buktikan kelas yang memuat A itu akan sama dengan kelas yang memuat B. Apa artinya ini? Kelas ekuivalen itu adalah tidak lain adalah himpunan, ya, subhimpunan di situ. Maka kalau saya ingin buktikan dia sama, kedua himpunan itu sama, itu ya saling subset ya. Jadi kelas yang memuat A itu nanti akan subset dari subhimpunan dari kelas B, dan kita akan buktikan kelas yang memuat B juga subset dari A, ya, dari yang kelas yang memuat A. Oke, itu saya ambil sebarang anggota di kelas ekuivalen A ya, yaitu X ya. X anggota dari kelas ekuivalen A ya. Apa artinya ini? Artinya adalah X itu berelasi dengan A ya. Ya. X itu berelasi dengan A, atau boleh saya tulis juga seperti ini. A berelasi dengan X ya. Oke. Kalau A berelasi dengan X ya, karena R itu simetri ya. Oh. Ya, karena R itu simetri, saya akan buktikan bahwasanya X itu nanti anggota dari P ya. Anggota dari P ya. Anggota dari P. Nah, oke, saya tahu bahwasanya A itu berelasi dengan B ya. Saya tahu A berelasi dengan B, maka apa artinya ini? Ya, artinya adalah B berelasi juga dengan A ya. Berelasi dengan A karena dia sifatnya simetri ya. Simetri ya. Ya. Jadi A berelasi dengan B, maka B itu juga berelasi dengan A ya. Oke. Saya punya B berelasi dengan A, kemudian A berelasi dengan X ya. Saya punya dua ini ya. Dua pernyataan ini. Maka di sini saya punya apa? Saya dapatkan ya. Karena A
berelasi dengan X, atau saya tulis B dulu ya. B berelasi dengan A, kemudian dan A berelasi dengan X, maka apa? B berelasi dengan X ya. Oke. Kalau B berelasi dengan X, ini berarti bahwasanya saya punya X itu anggota dari kelas di B, kan gitu ya. Oke. Sehingga saya dapatkan setiap saya ambil sebarang kelas di A itu juga termasuk di kelas di B ya. Jadi saya dapatkan A itu adalah subset, kelas A itu adalah subset dari kelas B ya. Oke. Kemudian sebaliknya pun juga demikian ya. Jadi saya dengan cara yang sama saya bisa buktikan bahwasanya kalau X itu anggota di kelas di B, maka ya saya dapatkan ya X itu juga anggota di kelas di A ya. Kemudian yang kedua ya, bukti yang kedua. Sekarang kalau saya punyai bahwasanya 2 itu betul ya, pernyataan 2 itu adalah apa? Kelas di A ya, himpunan kelas A itu sama dengan himpunan kelas B ya. Maka irisannya tidak kosong ya. Oke. Misalkan ini kita punyai kelas A itu kelas sama dengan kelas yang memuat B ya. Maka jelas irisannya pasti tidak kosong. Karena apa? Karena A sendiri itu berada di kelas A kan ya. A itu berada di kelas A. Karena A itu berada di kelas A ya. Dan A, kelas A itu sama dengan kelas B. Kalau begitu A itu juga berada di kelas B ya. Ya toh? Jadi dengan demikian irisannya tidak kosong ya. Oke. In fact nanti kita akan ketahui bahwasanya irisannya adalah ya semuanya itu ya. Dirinya sendiri, kelas itu sendiri ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pernyataan yang ketiga, kalau saya punyai sifat yang ketiga ini ya, pernyataan yang ketiga, saya akan buktikan pernyataan yang pertama ya. Oke, misalkan irisan dari kedua kelas ini yang memuat A dan yang memuat B ini tidak kosong ya. Maka akan terdapat X ya, yang merupakan anggota di kelas di A dan sekaligus X itu juga anggota di kelas di B ya. Ini berarti apa? X anggota di kelas di A, ini berarti bahwasanya X itu berelasi dengan A ya. X berelasi dengan A, kemudian X itu anggota di kelas di B, itu adalah X itu berelasi dengan B. Karena R itu simetri ya, maka saya punya tadi ini X relasi A, saya punya juga A relasi dengan X ya. Jadi saya dapatkan A berelasi dengan X ya. Oke, saya dapatkan ini A berelasi dengan X dan ini X berelasi dengan B. Sifat transitifnya saya gunakan ya. Maka saya peroleh apa? A itu adalah berelasi dengan B ya. Akibatnya ya. Jadi dari dua pernyataan ini, A berelasi dengan X, kemudian X berelasi dengan B, maka saya dapatkan A itu berelasi dengan B. Oke. Sehingga pernyataan yang pertama dipenuhi ya. Oke. Jadi ketiga pernyataan ini ya adalah ekivalen, kita sudah buktikan. Berikutnya saya akan definisikan partisi ya. Partisi dari satu himpunan S itu adalah ya, koleksi dari subhimpunan-subhimpunan yang tidak kosong dari S ya. Yang saling bebas dan gabungannya itu akan sama dengan S itu sendiri ya. Jadi ada dua sifat. Sifat yang pertama ya, semua himpunan dari subhimpunan dari yang ada di koleksi itu semuanya saling bebas ya, satu sama lainnya, dan kalau saya gabungkan itu sama dengan S. Dan satu lagi, setiap
subhimpunannya itu tidak boleh kosong ya. Jadi tidak ada yang kosong ya. Oke. Dengan kata lain ini ya. Saya dapatkan. Koleksi partisi tadi adalah koleksi dari subhimpunan AI ya, AI ya, yang mempunyai dua sifat ini. Dia tidak kosong untuk setiap AI-nya dan irisannya itu akan kosong ya, saling bebas. Satu lagi ya, yaitu gabungannya itu sama dengan S itu sendiri ya. Oke. Kalau dikombinasikan dengan tidak kosongnya jadi tiga sifatnya ya. Oke. Oke, contoh. Kalau saya mempunyai S seperti ini ya. Himpunan S seperti ini. S-nya adalah himpunan U, M, B, R, O, C, K, dan S ya. S kecil. Oke. Apakah koleksi dari ini ya, koleksi dari subhimpunan ini merupakan partisi dari himpunan tersebut, dari himpunan S. Apakah dia merupakan partisi dari himpunan S? Betul ya? Ya. Kenapa ya? Dia terdiri dari dua subhimpunan, dua-duanya tidak kosong ya. Kemudian kalau saya gabungkan sama dengan S dan irisannya kosong ya. Oke. Jadi memenuhi ketiga sifat tadi, maka ya dia partisi. Apakah ini partisi dari S? Bukan. Kenapa bukan? Oke, K-nya nggak ada. Oke, K-nya missing ya. K-nya tidak ada. Jadi kalau saya gabungkan tidak sama dengan S ya. Oke, jadi sifat yang ketiga tidak dipenuhi. Apakah ini partisi dari S? Hah? Oh, ada T-nya. Oke, gabungannya bukan juga sama dengan S, ya. Ya, ada penumpang gelap ya. Jadi ada T-nya sehingga T-nya bukan anggota S, maka dia bukan partisi ya. Berikutnya. Ini partisi? Iya. Ya. Dia partisi memenuhi semuanya ya. Tidak kosong subhimpunannya ya, atau anggotanya ya. Anggotanya hanya satu di sini ya, tidak kosong. Kemudian ya karena satu dia independen pasti saling bebas. Yang lepas. Kemudian yang terakhir, oh ini gabungannya sama dengan S ya. Kalau begitu, ya. Oke. Yang berikutnya, partisi atau bukan? Yang terakhir. Partisi? Kenapa partisi? Yang satu. Oke. Ya, ini ya boleh kita anggap sebagai hanya BOK ya. Ya. Walaupun saya tulis berulang. Oke. Jadi ya, ini juga merupakan partisi, gabungannya sama dengan S, ya, tidak kosong, irisannya semua ya, irisannya juga kosong ya. Yang terakhir, kalau saya punya ini, apakah koleksi ini merupakan partisi dari S atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena ada himpunan kosong ini ya. Ya, anggotanya salah satunya ada himpunan kosong. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Sehingga ini bukan partisi. Oke. Teorema berikutnya ya. Misalkan R itu adalah satu relasi ekivalen pada himpunan S, maka kelas ekivalen dari R itu akan membentuk partisi. Ya. Partisi dari S ya. Dan juga sebaliknya, kalau saya punya partisi dari S ya, yaitu partisinya misalnya ini A1, A2 sampai AI ya, AI besar ya. Maka akan selalu terdapat relasi R ya. Dengan himpunan-himpunan ini tadi, himpunan-himpunan AI tadi, itu merupakan kelas-kelas ekivalennya ya.
kelas-kelas ekuivalennya. Ya. Jadi ini teoremanya. Ya. Jadi ada dua arah ya. Kalau saya punya relasi ekuivalen, maka saya selalu punya partisi. Ya. Ya. Saya punya partisi pada himpunan S itu. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, sebaliknya. Kalau saya punya relasi, kalau saya punya partisi, maka saya akan dapatkan suatu relasi ekuivalen, ya, yang kelas-kelas ekuivalensinya itu adalah partisi-partisi tersebut, ya. Oke, ya. Dan ini mudah dibuktikan dengan menggunakan definisi dari relasi ekuivalen tadi, ya. Oke. Sebagai contoh, ya, saya punya keadaan seperti ini. Misalkan Asep, Eis, dan Cucu tinggal di Garut. Kemudian Stefani dan Max tinggal di Bremen. Serta Akiko itu tinggal di Yokohama. Ya. Kemudian misalkan R adalah satu relasi ekuivalen yang saya definisikan seperti ini. Ya. A, B, atau dua orang itu berelasi jika keduanya tinggal pada tinggal di kota yang sama, ya. Oke. Dan ini saya kenakan relasi ini pada himpunan P, di mana himpunan P-nya adalah ini Asep, Eis, Cucu, Stefani, Max, dan Akiko, ya. Maka saya akan dapatkan, ya, relasi itu, relasi R tersebut itu akan sama dengan ini, ya. Sama dengan himpunan dari, oke, karena Asep dan Asep pasti berelasi, ya. Ya, karena dia pasti tinggal di kota yang sama, kan, ya. Kemudian Asep dan Eis yang tinggal di kota yang sama, oke, ya. Kemudian Asep dan Cucu juga tinggal di kota yang sama, ya, maka ya dia berelasi, ya. Eis dan Asep berelasi, kemudian Eis dan Cucu dan semuanya. Jadi kalau saya jabarkan relasi dari R itu akan sama dengan ini, ya. Jadi sifat refleksifnya, ya, kita gunakan sifat simetri dan juga sifat transitif, ya, di sini. Oke, jadi kalau saya caca R-nya itu akan sama dengan ini, ya. Dan karena itu, maka kelas ekuivalensinya atau kelas ekuivalennya dari R itu akan seperti ini, ya. Asep, ya, itu satu kelas dengan Eis, satu kelas juga dengan Cucu. Karena ketiga-tiganya itu tinggal pada kota yang sama, ya. Stefani dan Max akan satu kelas, dan yang terakhir Akiko sendirian, dia di kelas yang ketiga, ya. Dan ini semuanya merupakan partisi dari P, ya. P yang himpunan tadi, ya, himpunan orang-orang ini tadi, ya. Oke, jadi ini merupakan partisi, ya, dari itu. Dan kelas-kelas ekuivalen dari setiap relasi ekuivalen R pada himpunan S itu akan membentuk satu partisi pada S, ya. Karena apa? Karena ini setiap anggota S itu akan dihubungkan dengan tepat satu kelas ekuivalen, ya. Contoh berikutnya, kalau saya punya relasi ini, ya, relasi A, B atau A, B itu berelasi jika, ya, kedua-duanya itu kongruen dalam modulo 3, ya, modulo 3 pada himpunan bilangan bulat, ya. Apakah R ini merupakan relasi ekuivalen? A, saya harus periksa ketiga sifat, ya. Apakah A berelasi dengan A? A kongruen dengan A? Ya, gitu kan? Oke. Kemudian yang kedua sifat simetri, ya. Kalau A kongruen dengan B dalam modulo 3, apakah B kongruen dengan A? Iya juga, ya. Jadi dia memenuhi sifat simetri. Kemudian yang transitif, kalau A itu kongruen dengan B, B kongruen dengan C dalam modulo dalam modulo 3, maka A juga akan kongruen dengan C, ya.
Oke. Jadi kalau saya periksa ketiganya itu dipenuhi, ya, maka R itu akan merupakan relasi ekivalen, ya. Dan apa kelas-kelas ekivalennya? Yaitu ini, ada 3, ya. Ada 3 di sini, yaitu yang pertama semua bilangan bulat yang kelipatan berapa? Kelipatan 3. Kemudian yang kedua, semua bilangan bulat yang kelipatan yang sisanya 1, ya, kalau dibagi 3. Kemudian yang ketiga, ya, yang sisanya 2 kalau dibagi kalau dibagi 3, ya, dalam modul 3. Oke. Ya. Dan semua bilangan bulat ada di salah satu dari, ya, setiap bilangan bulat ada di salah satu dari kelas ekivalen ini, ya. 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 Dan kelas yang pertama ini saya bisa notasikan kelas 0, ya. 0 sebagai representasi dari kelas ini, atau kelas 3 saya juga boleh mengatakan itu, ya. Atau kelas 6 dan seterusnya, ya. Yang ini saya bisa tulis sebagai kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 4 dan seterusnya. Yang ini kelas 2, kelas 5 dan. Buktikan bahwa R adalah relasi ekivalen pada himpunan bilangan real. Kalau saya punya relasi R-nya saya definisikan seperti ini. Ya. A berelasi dengan B jika jadi A berelasi dengan B, ya, jika dan hanya jika floor A itu sama dengan floor B, ya. Ya. Floor 5,3 itu berapa? 5, ya? Ya. Floor 5,9 5 juga, ya. 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 Oke. Oke. Oke, yang pertama saya akan buktikan dia refleksif, ya. Apakah dia R ini refleksif? Yaitu A ya. Apakah A berelasi dengan A, gitu, ya. Oke, kalau saya punya A, A, ya, dalam R, itu artinya apa? Ya, A, floor A sama dengan floor A, ya. Dan ini jelas betul, ya. Ini selalu benar. Ini selalu benar untuk setiap A, ya. Anggota bilangan real, ya. Jadi dengan demikian A berelasi dengan A. Yang kedua, simetri. Kalau saya tahu A, B itu anggota di R, apakah betul B, A itu anggota di R, kan? Gitu. Saya punya A, B anggota di R, maka ini apa artinya? Floor A itu akan sama dengan floor B, ya. Karena ini kedua-duanya bilangan, gitu. Maka ini berarti, gitu, floor B itu juga akan sama dengan floor A, ya. Jadi ini karena floor B sama dengan floor A, maka saya dapatkan di sini B, A itu akan masuk di R, ya. Oke, dengan demikian R ini juga simetri. Transitif juga iya, ya. Floor A sama dengan floor B, floor B sama dengan floor C. Ketiga-tiganya semuanya bilangan, ya, bilangan bulat. Maka floor A itu akan sama dengan floor C, ya. Kalau begitu A berelasi dengan C. Kalau saya punya A berelasi dengan B, B berelasi dengan C, ya. Jadi ketiga sifat dipenuhi. Dengan demikian ini merupakan relasi ekivalen, ya. Kalau begitu, pertanyaan yang kedua,
kelas-kelas ekuivalennya seperti apa ya? Ya, kelas-kelas ekuivalennya. Relasi ini kita definisikan pada himpunan bilangan real ya. Jadi kalau begitu, kalau kelas-kelas ekuivalennya ini saya gabungkan semuanya, itu harus sama dengan himpunan bilangan real ya. Ya, sama dengan himpunan bilangan real. Oke. Jadi dengan demikian kelas-kelas ekuivalen dari A, kalau saya tulis ini ya, kelas-kelas ekuivalen ya, kelas-kelas ekuivalen ya. Secara umum, kalau A-nya itu anggota bilangan real, anggotanya bilangan real. Kalau ini saya definisikan kelas ekuivalen yang memuat A, ya, maka ini akan merupakan himpunan dari apa ini? Himpunan dari X real yang bagaimana? Atau, saya bisa tuliskan di sini, saya semua kelas ekuivalen ini saya tandai dengan bilangan asli aja atau bilangan bulat ya, bilangan bulat ya. Jadi kalau gitu A-nya ini saya ambil bulat ya, namanya sama ambil bulat. Kelas ekuivalen yang memuat himpunan A, bilangan A ya, yang bulat ya, itu adalah kelas apa saja, adalah apa kelasnya ini, adalah himpunan apa ini? X anggota bilangan real yang bagaimana X-nya? Floor X sama dengan A. Floor X sama dengan A. Lebih operasional? Saya bisa tuliskan seperti ini. X anggota bilangan real yang bagaimana? X-nya ada di mana ini? X-nya di antara A, gini, sampai A plus 1. Gitu. Ya. Jadi, kelas ekuivalen dari A itu adalah himpunan ini ya. Betul? Kalau saya gambarkan ya. 0 1 2 3 ya, 4 5 gitu. Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ya. Kelas 0 itu ada di mana? Antara 0 dan 1 ya. Jadi ini 0 saya masukkan, 1 tidak saya masukkan ya. Jadi ini adalah kelas 0 ya. Ini adalah kelas 0 ya. Kelas 1 itu adalah ini 1 masukkan, 2 tidak masuk ya. Ini kelas 1 ya. Selang ini semua ya. Ini adalah 1 ya. Yang kelas 2 di atas. Ini saya tulis di sini supaya kelihatan ya. Ini jadi selang ini ya. Ini 2 dan seterusnya ya. Yang di sini min 1. Ini adalah kelas min 1. Ya. Ini adalah min 1 ya. Kelas min 2 di sini. Ya. Betul ya? Dan seterusnya ya. Ini min 3.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selain saya punya floor, saya juga punya ini ya, ceiling ya. Jadi kalau ceiling saya naikkan ya. Jadi 2,1 jadi 3 ya. Saya bulatkan ke atas semua ya. 2,9 jadi 3 ya. Kalau yang tadi floor saya turunkan semuanya ya. Menjadi bilangan bulat yang terdekat dari bilangan tersebut. Oke. Kalau ada pertanyaan berikutnya saya akan kenalkan notion baru, yaitu yang kita sebut pengurutan parsial ya, atau poset atau partial ordering. Oke, misalkan R adalah satu relasi pada himpunan S, dan R ini kita akan katakan nanti sebagai pengurutan parsial ya, kalau memenuhi ketiga sifat ini. Tadi kalau kita sebut ekuivalen, relasi ekuivalen, kalau memenuhi juga 3, yaitu refleksif ya, simetri dan transitif ya. Sekarang simetrinya, sifat simetrinya saya akan ganti ya, menjadi sifat antisimetri ya. Kalau saya ganti itu ya, maka relasi R itu kita akan katakan sebagai pengurutan parsial ya, atau poset ya, partial ordering ya, ordering set. Oke, jadi sifatnya 3 ya, refleksif ya, kemudian antisimetri ya, dan satu lagi adalah transitif ya. Oke. Himpunan S beserta dengan pengurutan parsial R itu akan kita sebut sebagai himpunan terurut parsial ya, atau partially ordered set ya, yang kita sebut poset atau sebagai, kita singkat sebagai poset ya. Dan dinotasikan ini ya. Jadi ini S itu adalah himpunannya ya. Kemudian R-nya adalah relasinya ya. Jadi S, R ya. Sebagai contoh, relasi-relasi berikut ini apakah merupakan relasi pengurutan parsial? Yang pertama, relasi lebih besar atau sama dengan ya. Lebih besar sama dengan pada himpunan bilangan bulat. Saya punya notasi itu. Apakah himpunan bilangan bulat ini dengan relasi tersebut merupakan poset? Lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan. Maka kita lihat ketiga sifat ya. Sifat yang pertama adalah refleksif ya. Apakah betul A lebih besar atau sama dengan A untuk setiap bilangan bulat? A, betul. Oke, ini benar. Ini berlaku benar untuk setiap bilangan bulat ya. Ini benar. Oke, kalau gitu dia mempunyai sifat refleksif. Yang kedua, sifatnya antisimetri. Simetri. Ya. Antisimetri. Apa artinya itu? Kalau A lebih besar sama dengan B, ya. Kemudian kan A, R, B gitu ya. Ya. Itu dan B, R, A gitu. Maka saya punya apa? A sama dengan B ya. Itu. Ya. Apakah betul? Betul ya. Kalau saya punya A lebih besar sama dengan B ya. Dan sekaligus B itu juga lebih besar sama dengan A ya. Apakah ini akan memberikan A sama dengan B? Ya. Oke. Ada pilihan ya. Kalau A-nya tidak sama dengan B, maka harus salah satu ini yang terjadi kan? Ya. Jadi kalau A-nya lebih besar dari B, maka ini yang terjadi. Kalau A kurang dari B, maka ini yang terjadi ya. Ya.
Tapi kalau dia sama, dua-duanya bisa. Dua-duanya benar. Jadi kalau begitu ini benar ya. Dan yang terakhir, apakah dia transitif? Apa dia transitif? A, relasi B, dan B, relasi C. Maka saya peroleh apa? A, relasi C ya. Di dalam hal ini, karena relasinya lebih besar atau sama dengan, saya punya apakah A, kalau saya punya A lebih besar atau sama dengan B, dan B lebih besar sama dengan C, maka saya peroleh A juga akan lebih besar daripada C ya. Ini karena B-nya A-nya lebih besar daripada B, ya, B-nya sama dengan C, maka saya punya di sini A lebih besar sama dengan C ya. Jadi kalau begitu ini benar ya. Ya. Jadi karena ketiga-tiganya benar, maka relasi ini adalah pengurutan parsial ya. Dan himpunan dengan relasi ini disebut poset ya. Himpunan bilangan bulat ya. Dengan relasi tanda lebih besar atau sama dengan, itu merupakan poset ya. Bagaimana dengan relasi habis dibagi yang saya kenakan pada himpunan bilangan positif? Habis dibagi ya. Z plus dengan habis dibagi ya. Oke. Apakah dia memenuhi ketiga sifat ini? Ya. A habis dibagi oleh A? Ya. Ya. Kemudian yang kedua, simetri ya. Kalau A habis dibagi oleh B dan B habis dibagi oleh A, maka dua-duanya harus sama ya. Kalau yang satu lebih besar, nggak mungkin. Harus salah satu yang terjadi, yaitu A habis dibagi B atau B habis dibagi oleh A ya. Jadi kalau begitu dia memenuhi sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga yang transitif, A habis dibagi oleh B, B habis dibagi oleh C, maka A pasti habis dibagi oleh ya, oleh C ya. Oke, kalau begitu ketiga-tiganya dipenuhi, dengan demikian dia juga merupakan poset ya. Kemudian yang ketiga, subhimpunan pada operasi subhimpunan ya, pada himpunan kuasa dari satu himpunan S ya. Oke, jadi saya membanding-bandingkan antara himpunan-himpunan ya, atau subhimpunan-subhimpunan dari S ya. Ya, mana yang merupakan subhimpunan, mana yang tidak gitu ya. Jadi relasinya adalah subhimpunan. Oke. Apakah ini juga merupakan poset? Iya. Kita mudah memeriksanya ya. Dia refleksif, subhimpunan dari A besar itu akan sama dengan ya. Ya, setiap himpunan A itu akan merupakan subhimpunan dari dirinya sendiri kan? Ya, jadi dia refleksif. Kemudian ya, kalau salah satu ada yang lebih besar ya, maka yang terjadi hanya ya A subhimpunan dari B atau B subhimpunan dari A ya. Kalau dua-duanya itu terjadi pasti subhimpunan itu sama ya. Dan yang terakhir yang ketiga transitif. Itu juga kita sudah ketahui sifatnya. Jadi dengan demikian ketiga contoh ini merupakan poset ya. Kita sudah kenal semuanya ya. Bilangan bulat dengan operasi sama dengan ya. Kemudian bilangan bulat positif dengan hasil bagi, operasi hasil bagi, atau relasi hasil bagi, yang satunya lagi adalah subhimpunan. Oke. Soal yang pertama. Kalau saya punya A adalah himpunan X, Y ya, di mana X dan Y-nya adalah bilangan-bilangan bulat ya. Oke, saya definisikan relasi R pada himpunan A tadi ya, dengan aturan seperti ini ya. A, B ya, berelasi dengan C, D kalau A-nya itu lebih kecil atau sama dengan C, dan ya, ada dan ya, B-nya lebih kecil atau sama dengan D ya.
Apakah ini merupakan poset? Oke. Jadi saya harus periksa satu persatu ya sifatnya. Yang pertama, apakah dia refleksif? Apa artinya refleksif di sini? Ya. Apa artinya refleksif di sini? A, B dengan A, B itu merupakan anggota dari F. Apakah tuh? Ya. Ya. Kalau saya punya A, B di sini, A, B ini artinya apa ini? Ini artinya A lebih kecil sama dengan A, gitu kan? Dan B-nya lebih kecil daripada B ya. Ini benar ya? Ya. Jadi kalau begitu, ini akan merupakan anggota dari ini karena gitu, A kurang dari atau sama dengan A dan B kurang dari sama dengan B. Untuk setiap A dan B bilangan bulat ya. Oke, yang kedua, apakah dia antisimetri? Ya. Kalau saya punya A, B, C, D itu anggota R dan C, D, A, B itu anggota R. Jika dan hanya jika gitu, atau maka ini menyebabkan A sama dengan C dan B itu sama dengan D ya. Ya. A sama dengan C, betul kan? B sama dengan ini, B sama dengan ini ya. B sama dengan D. Oke, kita lihat. Apa artinya ini? A kurang dari C ya. Dan B kurang dari D. Begitu ya. Apa artinya ini? Kalau saya punya dua ini secara bersamaan, saya dapatkan apa ini? C kurang dari A ya. Dan D kurang dari B ya. Oke, saya punya dua kondisi. A kurang dari atau sama dengan C, C juga kurang dari sama dengan A. Kalau gitu, A-nya harus sama dengan C ya. Dan B kurang dari sama dengan D, D kurang dari sama dengan B, maka B-nya juga harus sama dengan D ya. Jadi ini akan memberikan A sama dengan C dan B sama dengan D ya. Jadi dengan demikian dia bersifat antisimetri ya. Yang terakhir, dia transitif. Ya. Saya punya A, B berelasi dengan C, D. Kemudian C, D berelasi dengan E, F di R. Ya. Maka kalau ini saya punyai kedua hal ini, maka saya punya di sini A kurang dari B dan A kurang dari C, B kurang dari sama dengan D ya. Yang ini saya dapatkan C kurang dari E dan D kurang dari F ya. Oke, saya punya tanda kurang dari atau sama dengan, sifat tanda kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, C kurang dari sama dengan D, E ya. Maka saya peroleh di sini dari ini semua A itu akan kurang dari E ya, dan B kurang dari D, D kurang dari F, maka B-nya kurang dari F ya. Ya. Karena sifat ini dipenuhi, maka saya peroleh A, B itu akan berelasi dengan E, F ya. Jadi sifat transitifnya juga dipenuhi. Dengan demikian relasi ini ya merupakan pengurutan parsial ya, pada himpunan A. Dalam satu poset ya, A, B kalau saya tahu dia ada di R,
maka saya akan notasikan A itu ya tanda lebih kecil atau sama dengan yang cantik ini ya, koma B ya. Kalau tanda lebih kecil biasanya kan begitu ya. Ini sekarang yang cantiknya ya. Jadi A ya lebih kecil atau sama dengan cantik B ya. Oke. Kalau tanda sama dengan tidak ada ya, itu saya tuliskan itu A lebih kecil cantik B ya. Nah, anggota A dan B dalam poset S ya, dengan tanda lebih kecil cantik tadi dikatakan dapat dibandingkan atau comparable ya. Kalau saya bisa mengatakan salah satu dari dua ini ya, A kurang dari sama dengan B atau B kurang dari atau sama dengan A ya. Ya. Ya, itu kalau saya dapat bandingkan ya. Tapi kadangkala saya tidak bisa membandingkan ya antar dua anggota di poset tersebut ya. Oke. Kalau demikian kasusnya, maka kita akan sebut kedua anggota itu incomparable, tidak dapat kita bandingkan ya terhadap relasi tadi ya. Ya, terhadap relasi ini. Oke. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Kalau saya punya poset himpunan kuasa, ya, terhadap relasinya adalah subset, ya, subhimpunan, maka satu himpunan 1,2 itu tidak dapat saya bandingkan dengan himpunan 1,4 kan? Ya. Tapi himpunan 1,2 saya bisa bandingkan dengan himpunan 1,2,5 ya. Ya kan? Karena 12 itu subset dari 125 kan? Ya. Tapi kalau 12 bukan subset dari 13. Jadi dia tidak dapat saya compare. Saya bandingkan ya. Dan banyak kan himpunan di himpunan kuasa ini yang tidak saling yang tidak dapat saya bandingkan ya. Himpunan 23 dengan 245 itu nggak bisa saya bandingkan ya. Ya, karena dia bukan subset satu sama lainnya ya. Yang satu bukan subset dari satunya lagi ya. Ya. Maka dia tidak dapat saya bandingkan. Bagaimana dengan poset yang satu ini? Yang habis dibagi dari himpunan semua bilangan bulat yang positif. Ya. Apakah ada di antaranya anggota-anggota yang tidak dapat saya bandingkan? 2 dengan 8 bisa saya bandingkan enggak? 2 itu habis ya. 8 habis dibagi oleh 2 ya. Kalau gitu saya bisa bandingkan ya. Ya, ya. Tapi 2 dengan 3 nggak bisa saya bandingkan. 2 tidak membagi 3 ya. 3 pun juga tidak membagi 2 ya. Atau tidak ya. 2 tidak habis dibagi oleh 3 dan 3 tidak bisa habis dibagi oleh 2 ya. Tapi 2 dengan 10 dapat kita bandingkan ya. Oke, jadi itu yang kita katakan ya, comparable, anggota yang comparable, 2 anggota yang comparable sama 2 anggota yang tidak dapat kita bandingkan, incomparable ya. Ya. Jika poset S tadi ya, yang saya punyai, setiap 2 anggotanya dapat kita bandingkan ya, maka kita katakan S itu adalah himpunan yang terurut total ya, yang terurut total. Atau himpunan terurut linier atau rantai ya. Ya. Tadi 2 dengan 4 bisa saya bandingkan enggak? Kalau hasil bagi tadi ya. Bisa saya bandingkan. Jadi ini bisa saya bandingkan 2 membagi 4 gitu. Oke. Kalau 4 membagi berapa lagi yang bisa saya bandingkan? 8 bisa saya bandingkan. Kemudian 8 membagi 16 misalnya ya. 32 dan seterusnya ya.
Oke. Jadi di antara anggota-anggota yang bisa saya bandingkan itu membentuk semacam chains, rantai gitu kan. Dua saya bandingkan dengan ini bisa, kemudian saya bandingkan ini terus ya, membentuk rantai ya. Jadi, nah kalau semua anggota itu bisa saya bandingkan, ya kita tahu tadi Z plus dengan hasil bagi tidak semua ya bisa kita bandingkan kan, ya. Kalau semuanya itu bisa saya bandingkan, maka himpunan S ini merupakan himpunan terurut total, ya, terurut total. Atau himpunan terurut linear, atau kita sebut rantai, chains, ya. Karena bisa kita atur menjadi seperti rantai semuanya, ya. Ya. Jadi membangun satu rantai. Dan operasi ini atau relasi ini kita sebut urutan total atau urutan linear, ya. Urutan total atau urutan linear. Oke, contoh himpunan kuasa tadi, kita sudah tunjukkan pada contoh sebelumnya bahwasanya dia tidak terurut total, ya, karena ada dua anggotanya yang tidak bisa saya bandingkan, ya. Himpunan 23 dengan himpunan 210 itu nggak bisa saya bandingkan, ya. Jadi dia tidak terurut total. Z plus dengan hasil bagi juga tidak terurut total, ya. Ya. Karena 2 dengan 3 saya tidak bisa bandingkan. Ya, karena 2 tidak membagi 3 dan 3 tidak membagi 2, ya. Bagaimana dengan himpunan bilangan bulat dengan operasi kurang dari atau sama dengan, atau dengan relasi kurang dari sama dengan? Apakah bisa saya bandingkan? Kalau saya ambil setiap dua bilangan bulat A dan B, selalu saya tahu, ya, urutannya, ya. Yang mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, kan gitu kan? Atau sama dengan, ya. Ya. 10 dengan 12 saya tahu, oh 10 kurang dari atau sama dengan 12 kan? Ya. Ya. 100 dengan 1000, ya 100 kurang dari atau sama dengan 1000, ya. Jadi semua anggotanya bisa saya compare, ya. Semua anggotanya bisa saya compare. Nah, ya. Jadi saya tahu mana yang urutannya, mana yang sebelah kiri, mana yang sebelah kanan. Kalau saya definisikan begitu. Kalau A kurang dari sama dengan B, artinya A sebelah kiri, B-nya sebelah kanan, gitu kan. Maka saya bisa urutkan, ya, secara total semua anggotanya itu. Membentuk rantai jadinya, ya. Karena saya tahu, oh ini duluan daripada itu, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini, dan seterusnya, ya. Sehingga saya dapatkan Z dengan operasi atau dengan relasi kurang dari atau sama dengan, dia akan terurut total. Bagaimana kalau operasinya saya ganti Z-nya ini? Lebih besar atau sama dengan? Dia terurut total juga? Ya, dia terurut total juga, ya. Oke. Kemudian selain terurut total, ada juga definisi yang kita katakan nanti terurut dengan baik, ya. Ya, terurut dengan baik. Apa itu yang kita katakan dengan terurut dengan baik, ya? S ini dengan relasi lebih kecil atau sama dengan cantik ini dikatakan terurut dengan baik jika memenuhi dua hal ini, ya. Yang pertama, ya, dia tentu dia merupakan poset. Kemudian sifatnya yang pertama adalah, ya, operasinya ini atau relasinya ini merupakan pengurutan total. Jadi dia, ya, semua anggotanya harus dapat saya bandingkan, ya. Merupakan pengurutan total, ya, bukan parsial, ya. Pengurutan total, ya. Kemudian yang kedua, setiap subhimpunan tak kosongnya dari S, ya, memiliki anggota terkecil, ya. Jadi setiap subhimpunannya yang tak kosong selalu, ya, ada anggota terkecilnya. Kalau yang kosong kan, ya, kalau subhimpunan kosong artinya nggak ada anggotanya kan, ya, jadi nggak punya anggota terkecil, ya. Nah, ini setiap
himpunan tak kosong itu selalu memiliki anggota terkecilnya. Contoh, Z dengan tanda kurang dari atau sama dengan, ya, relasi kurang dari atau sama dengan. Apakah dia terurut dengan baik? Ternyata tidak. Tidak terurut dengan baik. Kenapa tidak ya? Tidak punya anggota terkecil. Oke, sifat yang kedua, betul, ya, yang dilanggar dia. Tidak setiap ternyata subhimpunan dari S. S itu apa di sini? S itu adalah set di sini ya. Ya, kalau Anda ambil ini Z-nya bilangan bulat, bisa negatif atau positif ya. Ya, kalau Anda ambil ya subhimpunannya dari Z itu ya adalah subhimpunan semua bilangan-bilangan yang kurang dari 1 misalnya, ya kurang dari 1, ya bilangan bulat ya, yang kurang dari 1 kan subhimpunan dari dia kan, ya. Min 10 masuk di situ, min 12 masuk di situ, 0 masuk di situ, ya. Ya. Ada himpunan, ada anggota terkecilnya? Nggak punya, nggak bisa, nggak punya saya ini ya, ya. Sehingga ya dia tidak memenuhi sifat yang kedua ini. Karena tidak memenuhi sifat yang kedua, maka ya ini ya Z dengan relasi kurang dari sama dengan bukan merupakan terurut baik ya, tidak terurut dengan baik. Nah, kalau saya batasi Z plus, ya, jadi ya hanya bilangan-bilangan yang Z plus itu yang non negatif ya, atau yang positif ini, yang non negatif ya, ya termasuk 0 kan ya, ya kita ya kita, ya. Maka ini merupakan terurut dengan baik ya, ya karena akan memenuhi pengurutan total. Jadi kita udah buktikan tanda kurang dari sama dengan relasi itu merupakan pengurutan total ya, pada tidak hanya pada Z plus tapi juga pada Z ya, ya. Kemudian yang kedua, ini yang kedua sifat ini juga dipenuhi. Anda ambil sebarang subhimpunan di Z plus itu akan selalu ada unsur yang terkecilnya ya, unsur yang terkecilnya ya, Z plus ya, Z plus itu ya bilangan bulat ya. Oke, prinsip induksi terurut dengan baik. Ini saya kira kita sudah singgung ya pada saat kita membahas tentang induksi ya. Jadi aspek legalnya kenapa kita bisa menggunakan induksi matematik itu, ya salah satunya karena ya prinsip ini ya, prinsip induksi terurut dengan baik ya. Misalkan S adalah himpunan yang terurut dengan baik, jadi memenuhi dua sifat tadi, ya. Dia terurut total, semuanya bisa saya compare anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua itu adalah subhimpunannya selalu punya unsur terkecil, ya. Subhimpunannya selalu punya unsur. Nah, kalau ini dipenuhi, maka langkah induksi ini ya akan benar, ya. Langkah induksi yang kita punya kan ya. Jadi langkah basis yang pertama, langkah basis Px0 benar untuk satu anggota yang terkecil di S. Kemudian langkah induksinya kalau untuk setiap Y di S, jika Px itu benar ya, Px itu benar untuk semua X yang kurang dari Y ya, maka PY-nya itu akan benar ya. Buktinya sederhana dengan kontradiksi sebenarnya. Andaikan PY itu tidak benar ya untuk suatu Y ya, jadi ada yang tidak benar untuk suatu Y ya, Y-nya yang lebih besar daripada X tadi ya, maka saya kumpulkan semua Y yang memenuhi PY itu tidak benar, yang salah. Saya kumpulkan menjadi subhimpunan tertentu kan. Subhimpunan itu adalah subhimpunan dari S, dan S itu merupakan ya, merupakan apa? Himpunan yang terurut
Baik. Ya, kalau begitu pasti punya anggota terkecil subhimpunan itu ya. Ya toh? Yang apa tadi? Subhimpunan di mana PY-nya itu salah ya. Jadi kalau saya ambil A itu adalah semua anggota semua Y anggota dari S, yang PY-nya itu adalah salah ya. Yang PY itu salah ya. Maka A ini subhimpunan dari S ini akan mempunyai elemen terkecil ya. Nah, sekarang saya ambil elemen terkecil itu. Jadi misalnya A ini akan memiliki elemen terkecil yaitu Y0. Saya sebut Y0 ya. Saya sebut Y0. Dengan P Y0 itu salah ya. Oke. Karena PY0 ini salah dan Y0 itu adalah elemen terkecil. Ini Y0 ada di sini ya. Maka titik-titik sebelumnya atau elemen S sebelumnya ini kalau saya ambil di sini ya, X-nya di sini, maka PX-nya itu akan selalu benar ya. Ya, karena Y0 itu adalah elemen di S yang terkecil yang memberikan PY0 salah. Ya. Ya. Jadi kalau begitu titik sebelumnya atau elemen-elemen sebelumnya di S yang kurang dari Y0 itu akan selalu memberikan benar ya. Ya. Jadi kalau saya ambil PX-nya ini ya, yang kurang dari Y0 itu akan selalu benar. Nah, sekarang saya punya ini kondisinya. Saya punya bahwasanya PX itu benar untuk semua X yang kurang dari Y0. Ya. Saya punya itu, kondisi itu. Nah, karena saya punya statement ini, PX itu benar untuk Y-nya atau untuk X-nya kurang dari Y0, maka menurut langkah ini PY0-nya harus benar. Jadi saya dapatkan PY0-nya benar menurut asumsi ini ya. Karena PY0 benar dan saya tahu di sini katanya di sini Y0 adalah titik terkecil yang memberikan Y0-nya salah, kontradiksi ya. Yang di sini mengatakan salah, PY0-nya yang sini mengatakan benar ya, kontradiksi. Kalau begitu tidak mungkin ya ada ya. Sehingga saya akan peroleh PX-nya itu akan benar untuk semua nilai X di S. Tadi kan saya asumsikan katakanlah ada ya satu Y yang memberikan PY-nya itu salah kan ya. Ya saya buktikan dengan kontradiksi ya. Ya andaikan itu tadi ada yang salah, maka saya kumpulkan ya semua yang salah tadi, Y-nya yang memberikan PY-nya itu salah, saya dapatkan himpunan A. Himpunan A adalah merupakan subhimpunan dari S, maka dia memiliki ya elemen terkecil ya. Nah, kalau begitu titik yang kurang dari Y0, katakanlah elemen terkecil dari Y0, itu akan selalu benar. Dan kalau saya aplikasikan ini, saya peroleh PY0-nya harusnya benar ya. Kalau begitu kontradiksi ya. Dengan demikian ya saya bisa simpulkan bahwasanya PX-nya itu akan benar untuk semua X ya. Oke, jika ini dipenuhi ya. Jadi asumsi ini dipenuhi. Asumsi 2 ini, langkah basis sama langkah induksi ya. Oke, jadi ini yang menggaransi argumentasi induksi matematika kita itu bisa kita lakukan. Selanjutnya saya akan definisikan urutan leksikografik ya. Ini sebenarnya kita sudah temui di berbagai kesempatan. Jadi misalnya kalau kita lihat kamus, misalnya itu disusun dengan cara leksikografik order ya. Jadi kamus, kata-kata dalam kamus itu ya, itu mulai dari A sampai Z itu semuanya adalah memenuhi urutan leksikografik ini. Oke, apa itu definisinya? Konstruksi
pengurutan parsial pada hasil kali Cartesian ya dari dua poset ya. Jadi kalau saya punya dua poset A1 dengan operasi ini atau dengan relasi ini, kemudian A2 dengan relasi yang kedua ini. Maka pengurutan leksikografik ya, pada relasi ini ya kurang dari atau sama dengan cantik ini pada hasil kali Cartesius A1 kali A2 ya, kita definisikan adalah ini ya. Kita notasikan ini jika apa? A1 kurang dari B1 ya. Ya. Atau ini yang terjadi ya. Kalau yang di depan sudah kurang, maka ini semuanya akan kurang dari itu ya. Atau A1 sama dengan B1 tapi A2-nya kurang dari B2 ya. Oke ya. A2-nya kurang dari B2. Nah, ini yang dikatakan leksikografik. Oke. Ini bisa saya perumum. Yang tadi hanya untuk 2 poset, tapi sekarang untuk N poset ya. Jadi ada A1, A2, A3 sampai AN ya, dengan operasi-operasinya yang berkorespondensi. Oke. String ini dikatakan kurang dari B. String A dikatakan kurang dari B, panjangnya sama N dengan N, jika begini ya. Jika A1 kurang dari B1 ya, atau ini terdapat integer I-nya ya mau lebih besar 0 sehingga A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2 sampai AI sama dengan BI ya. Dan yang terakhir yaitu AI plus 1 itu kurang dari BI plus 1 dalam operasi kurang dari ini, dalam relasi kurang I plus 1 nya. Pandang dua string A1 A2 AM dan B1 B2 BN pada poset S. Jadi S itu adalah kumpulan dari kata-kata, kumpulan dari string semua pada alfabet ya, dalam alfabet. Oke, misalkan T-nya adalah minimum dari M dan N ya, maka urutan leksikografik pada string tersebut ini panjangnya tidak harus sama ya, tidak harus sama. Saya cari yang terkecil ya, yaitu saya sebut T. Maka urutan leksikografik pada string kita definisikan seperti ini ya. String M ini string A ini yang panjangnya M kurang dari string B yang panjangnya N jika dan hanya jika ini terjadi ya. Saya bandingkan sampai yang minimumnya tadi ya, T-nya. Jadi A1, A2 sampai AT kurang dari B1, B2 sampai BT ya. Atau ya, ini semuanya sama ya. Ya, dan M-nya itu akan kurang dari N ya. Jadi M-nya ya, M-nya kurang dari N ya. Tuh. Jadi kalau N dan M-nya tidak sama. Pandang himpunan string huruf kecil dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan urutan dalam alfabet dapat dikonstruksi suatu pengurutan leksikografik dari himpunan string tersebut ya. Misalnya kalau saya punya kata discrete ini akan lebih kecil daripada ini. Kenapa dia lebih kecil? Karena E-nya ini ya. Ini E-nya ini lebih kecil daripada apa? Daripada R ya. Ya. Yang lainnya sebelumnya sama ya. E-nya lebih kecil daripada R. Jadi discrete itu kurang dari ya. Discontinue dengan discrete ya. Ini discontinue lebih kecil karena O-nya ya. O-nya ini lebih kecil daripada R ya. Discrete dengan disumpah discrete lebih kecil daripada disumpah ya. Pengurutan ini sama dengan yang kita gunakan di kampus di kamus ya. Kok di kamus ya. Oke. Itu yang kita sebut lexicographic order ya. Poset dapat digambarkan sebagai digraf tak siklis. Jadi nanti saya akan mengilustrasikan bahwasanya terdapat korespondensi atau menunjukkan terdapat korespondensi satu-satu antara poset dan digraf tak siklis ya, yang memuat cycle berarah. Sebagai contoh,
kalau saya mempunyai ini poset 1, 2, 5 dengan hasil bagi. Ya. Habis dibagi. Ya. Kalau saya mulai dari 1 bisa membagi habis 2. Betul ya? Saya gambarkan seperti ini, 1 membagi habis 2. Ya. Kemudian 1 dengan 3. 1 dengan 3 membagi habis 1 membagi habis 3 ya. Dengan 4 oke, 2 saya tahu dia membagi 4 ya. 5 di sini ya. 5 itu dapat dibagi oleh 3 ya, oleh 1 ya, oleh 1 ya. Ya. Jadi 2 sendiri juga bisa dibagi oleh 2. 3 juga dibagi oleh 3, 5 dibagi oleh 5. Ya. 4 juga begitu, bisa dibagi oleh 4. 1 bisa membagi 4 dan seterusnya. Ya. Bisa ada lagi yang lain? 1 dengan 1. Ya, 1 dengan 1. Oke. Ya. Jadi saya punya diagram. Ya. Diagram yang menggambarkan poset tersebut. Ya. Oke. Ini bisa saya simplifikasi, saya sederhanakan dengan menghilangkan semua loop. Saya hilangkan. Kemudian sifat transitivity-nya juga saya hilangkan. Ya. Kalau begitu saya akan dapatkan ini. 1, 2, 1, 3, 1, 5. Kemudian 2, 4 ya. Saya bisa sederhanakan seperti ini, tanda anak panahnya saya hilangkan. Ya, tanda anak panahnya saya hilangkan. Jadi yang loopnya saya hilangkan semua, sifat refleksif, ya. Loop kan selalu ada, ya, sifat refleksif. Kemudian transitivity-nya juga saya hilangkan. Jadi kalau 1 membagi 2, 2 membagi 4, gitu, maka 1 juga membagi 4 kan gitu ya. Oke, jadi ini yang tidak perlu saya gambarkan lagi, ya. Maka saya peroleh ini, ya. Saya peroleh 1. Ya, diagram seperti ini. Nah, diagram seperti ini nanti yang kita sebut diagram hash ya. Oke. Diagram yang memuat informasi yang diperlukan untuk menemukan suatu pengurutan parsial R itu kita sebut diagram hash ya. Diagram hash dikonstruksi dengan prosedur seperti ini. Yang pertama, gambarkan diagram untuk relasi R tadi. Seperti ini tadi, gambarkan diagram. Kemudian hapus semua loop. Hapus semua sisi yang terjadi karena sifat transitif ya. Semua loop saya hapus ya. Kemudian hapus semua sisi yang terjadi karena sifat transitif ya. Kemudian atur setiap sisi sehingga vertex awal berada di bawah dari vertex akhir. Dan hapus semua panah dari sisi-sisi tersebut sehingga saya punya diagram yang tidak berarah ini ya. Semula saya punya diagram berarah ya. Sekarang saya punya diagram yang tidak berarah. Oke, gambarkan diagram hash yang merepresentasikan yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 12 ya. Oke, saya gambarkan di sini ya. 1 membagi 2 ya. Kemudian ini membagi ya, membagi A membagi B. 1 membagi 3 ya. Kemudian 2 membagi 4 saya taruh di sini. Setelah itu 2 membagi 6, 3 membagi 6. Jadi 3 membagi 6, 2 membagi 6 ya. Apalagi? 4 membagi 8. Sini. Ada lagi yang lain? 12. 12 saya taruh di mana? Di sini ya. 12 dibagi 4 habis dan 6. 2 sifat transitif. Jadi tidak perlu saya gambar ya.
Ya. Cukup? Nggak ada. Oke, jadi ini adalah diagram hash-nya, ya. Diagram hash dari relasi tersebut. Oke, yang kedua, saya punya subset, ya. Saya punya subset. Oke, A, B, jika A itu subset dari B. Pada himpunan kuasa S ini. S-nya adalah himpunan A, B, C, ya. Oke, jadi saya mulai himpunan kosong, ya. Saya mulai dari himpunan kosong. Saya punya himpunan kosong di sini. Maka himpunan kosong ini pasti subset dari himpunan A. Betul? Ya. Apalagi? B dan C. Atau C. Oke. Dari A itu bisa merupakan himpunan subhimpunan dari himpunan A, B, juga A, C. Ya. Jadi kalau gitu saya punya ini. Ya. B, ya, juga subset dari A, B. Ya. Ada satu lagi, BC. Ya. B subset dari BC. C-nya subset dari A, C dan subset dari B, C. Ya. Setelah itu, yang terakhir adalah ABC. Ini subset dari itu, subset dari itu, ya. Sehingga saya punya, kalau saya punya begini, ya, diagramnya, ya. Kemudian ini 1, 2, 3. Ya. Ya. Kemudian yang satu terakhir adalah ini. Ya. Jadi himpunan kosong, yang ini S-nya, ya. Ini himpunan yang satu elemen, ini 2 elemen, ya. Yang ini himpunan keseluruhannya 3 elemen. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita cukup sekian, ya. Terima kasih semuanya.